Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berkaitan dengan analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan pada PT XYZ serta perencanaan pajak atau tax planning. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Di sini yang pertama ada teman Eugenius Crescensio Lobangtang dengan NIM 201200007, dan yang kedua ada teman Lydia Eji Madima dengan NIM 201200061, dan yang ketiga dengan saya sendiri Maria Merlini Mawarseran dengan NIM 201200130, dan yang terakhir dengan teman Novela VYHW dengan NIM 201200079. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai koreksi fiskal positif dan juga koreksi fiskal negatif. Jadi koreksi fiskal itu dapat berupa koreksi positif dan juga koreksi negatif, di mana koreksi positif itu terjadi apabila laba menurut fiskal itu bertambah. Koreksi positif itu biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang kedua itu penyusunan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. Kemudian yang ketiga itu adalah amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal. Dan yang keempat yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian koreksi fiskal negatif itu terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang, di mana koreksi fiskal negatif ini biasanya terjadi akibat hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Yang kedua itu penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang ketiga adanya penyusutan komersial yang lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat yaitu amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi menurut fiskal. Yang kelima yaitu adanya penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang keenam yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berikut ini merupakan laporan laba rugi dari PT XYZ yang akan kami gunakan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, jadi selanjutnya ini merupakan hasil dari rekonsiliasi pada PT XYZ untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, yang dapat kita lihat bahwa untuk penjualan neto dan biaya dan beban lainnya itu tidak dilakukan koreksi dikarenakan masih memiliki keterkaitan antara PT XYZ tersebut, sehingga menurut komersial maupun laba rugi fiskal itu memiliki hasil atau nilai nominal yang sama. Baik, selanjutnya itu ada laba usaha yang didapat dari total penjualan neto dikurangi total biaya dan beban, yaitu sebesar 550.450.870 dolar dikurangi 416.862.420 dolar, sehingga laba usaha menjadi 133.588.450 dolar. Nah, di sini laba usaha pada komersial dan fiskal masih sama karena belum terdapat koreksi fiskal. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini dikoreksi pada koreksi negatif sebesar 8.230.406 dolar. Nah, kenapa dia dikoreksi negatif? Karena pendapatan bunga tersebut telah dikenakan pajak final sehingga tidak termaksud objek pajak yang sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Kemudian ada pajak final atas pendapatan bunga yang dikoreksi pada koreksi negatif sebesar 1.409.424 dolar. Nah, dia dikoreksi negatif karena dia merupakan pajak final sehingga tidak termaksud objek pajak yang sesuai dengan
Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Nah, kemudian ada beban pendanaan. Nah, beban pendanaan ini tidak dikoreksi karena merupakan jenis transaksi yang digunakan untuk kegiatan usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak direkonsiliasi. Nah, kemudian laba sebelum pajak penghasilan pada komersial dan fiskal berbeda dikarenakan terdapat koreksi fiskal. Jadi komersial sebesar $111.300.660 dan fiskal sebesar $104.479.878. Kemudian ada beban pajak penghasilan, itu ada dua, yaitu pajak kini dan tangguhan yang dikenai koreksi positif sebesar $38.764.966. Nah, di sini kenapa dia dikoreksi positif? Karena semua jenis PPH dikenai koreksi fiskal positif. Nah, jadi laba tahun berjalan pada komersial itu sebesar $72.535.694 dan fiskal sebesar $104.479.678. Nah, di sini ada perbedaan antara komersial dan fiskal karena sudah terjadi koreksi atau rekonsiliasi. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kesimpulan yang kami dapat dari laporan proyek kami. Baik, di sini berdasarkan hasil analisis mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap laba kena pajak pada perusahaan jasa PT XYZ, maka kelompok kami menarik kesimpulan bahwa yang pertama di sini koreksi fiskal yang harus dilakukan perusahaan atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi. Terdapat dua unsur penting dalam melakukan rekonsiliasi, yaitu koreksi positif dan juga koreksi negatif. Yang kedua, dalam kasus laporan keuangan pada PT XYZ, rekening-rekening yang mengalami koreksi fiskal positif yaitu beban pajak penghasilan. Lalu yang ketiga, koreksi negatif terjadi karena adanya pendapatan yang tidak boleh ditambahkan dengan penghasilan lainnya dan adanya biaya atau pengeluaran yang menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, dan suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Lalu rekening-rekening yang mengalami koreksi negatif bagi PT XYZ yaitu biaya pendapatan bunga dan pajak final atau pendapatan bunga. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur bahasa yang kami gunakan. Terima kasih.